Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Gimana sahabat Charming harinya di hari Selasa ya, Selasa di tanggal berapa sekarang ya Jul ya kita hari ini Jul? Tanggal 22 Oktober 2024. Nah sahabat Charming, kalau kita ngomongin masalah promosi pariwisata itu banyak banget caranya. Nah Dinas Pariwisata sendiri itu ada istilahnya kalau pengen promosi pariwisata tuh masih banyak hal ya. Ada pemilihan duta budaya, maksudnya duta pariwisata, ada pemilihan kampung kreatif untuk mempromosikan pariwisata Kota Palembang. Nah, untuk hari ini teman-teman sahabat Charming, kita kedatangan tamu atau teman kita nih yang ada di sini. Mereka juga walaupun masih dibilang umurnya masih muda ya, bisa dibilang remaja, bisa dibilang juga masih anak-anak ya, bisa dibilang sudah membantu Dinas Pariwisata Kota Palembang untuk mempromosikan Kota Palembang. Nah, kita boleh kenalan dulu. Hari ini kita kedatangan ada dari Miss apa nih istilahnya putra putri ini ya, kata apa? Miss Education dari yayasan ini ya, yayasan apa? Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Nah, ini ada pemenang tahun 2024. Boleh kenalan dulu, yang pertama ada siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kalinka Sharon Syakwila dan dengan bangga saya merupakan winner sekaligus Miss Education Putri Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2024. Terima kasih. Nah, dan satunya Hi everyone, let me introduce myself. My name is Jazia Azizu. I'm student of Khalifa Anizam Elementary School, Palembang. I'm 10 years old. I am the winner of Putri Pendidikan and also Miss Intelligentsia 2024 and I'm Wakil 2 Gadis Intelijensi of Bujang Gadis Intelijensi Sumsel 2024. Thank you. Oke, itu sambutannya pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kenapa hari ini kita lakuin off air ya? Karena kita tadi agak susah login ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ini kita akan boleh komen-komen, nanti komennya kita jawab ya. Nah, ini ngomong-ngomong tadi udah ada teman-teman kita ini dari Bujang Gadis ya, jatuhnya apa tadi? Putra Putri ya. Putra Putri Pendidikan 2024. Dimana ini yang kategorinya apa nih? Cilik ya, cilik, bukan anak-anak, cilik istilahnya tuh. Nah, kalau boleh tahu ini kelas berapa nih kalau boleh tahu? Kelas 6. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Nah, ini sebelum kita ngobrolin masalah bagaimana cara mempromosikan pariwisata ya yang ada di Kota Palembang, boleh ceritain sedikit nggak sih kenapa kalian bisa menang dan gimana prosesnya? Dari mulai pendaftaran atau gimana? Boleh deh, dari siapa dulu nih, ceritain deh. Boleh lihat sambil kamera ya. Jadi awalnya Mami itu lihat ada ajang Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2024 di Instagram. Terus Mami nanya ke Cila mau ikut gak? Terus Cila jawab mau ikut. Terus persiapan yang Cila lakukan untuk ajang Putra Putri Pendidikan Sumsel 2024 ini, Cila memiliki latihan catwalk, latihan public speaking, serta mempelajari mengenai pendidikan seperti masalah pendidikan, pentingnya pendidikan, tujuan pendidikan, seperti itu. Oke, jadi itu tadi gara-gara awalnya melihat dari postingan Instagram ya. Nah, kalau siapa? Jozia. Nah, kalau Jozia itu memang suka banget Kak, dari kecil dulu tuh memang Jozia tuh anak modeling ya. Modeling. Ya, Jozia dari kecil itu udah suka ikut-ikut modeling, udah biasa tampil di depan banyak orang. Nah, jadi Jozia itu kan kalau modeling kan cuman modeling aja gitu kan. Betul. Jozia tuh pengen yang lebih menantang dan juga lebih apa ya, lebih kontribusi sedikit ya untuk gitu. Kota Lebih Palembang ke atau Kota Palembang gitu. Jadi Jozia ini nih nanya sama Mami, ada nggak nih event-event yang kayak yang bikin Jozia tuh tambah menantang lagi gitu ya. Nah, terus Mami bilang ada Kak, yaitu Putra Putri Pendidikan. Nah, Jozia tuh memilih Putra Putri Pendidikan karena Jozia suka sama pendidikan. Jozia juga suka dari mungkin pertanyaannya dari sekitar pendidikan dulu ya. Iya. Nah, jadi dari situ Jozia mulai ikut yang lomba-lomba kayak gitu yang lebih menantang kita lagi. Nah, lomba itu juga penting buat kita. Pentingnya itu bisa menambah wawasan, bisa membuat kita menjadi percaya diri lagi. Ya. Terus Jozia daftar. Jozia di situ kita nggak cuma lomba-lomba aja ternyata di situ. Jadi ada banyak ini ya, Iya. Apa kayak banyak kegiatan, banyak hal yang baru kita pelajari.
Nah, kalau boleh tahu, boleh ceritain nggak urutannya apa aja nih? Misalnya dari pendaftaran, ada tingkatannya ada nggak sih? Tingkatannya misalnya ikut semifinal dulu atau unjuk bakat atau ada nggak sih? Atau ikut pelatihan kelas atau apa sih istilahnya tuh karantina? Ada, tapi Ada, namanya ya? lain, Kak. Apa-apa? Ya, Kalau di kayak- Bujang Gadis Palembang tuh gitu ya Jule? Ada karantina dan Iya. kalau di ini gimana? Boleh diceritain nggak nih? Boleh, siapa aja ya? Jadi awalnya itu ada audisi pertama atau keduanya gitu. Nanti kita ada catwalk sedikit, terus ada Q&A sama dewan juri. Oke, Iya. kayak ngasih pertanyaan itu ya seputar apa itu kalau boleh tahu pertanyaannya tuh? Kayak seputar wawasan kita sama Kota Palembang. Oke, kayak kepariwisataan apa gitu ya? Iya. Terus apa lagi tuh? Terus tahap selanjutnya? Terus juga ada latihan, dan juga kita biasa latihan di dinas pemberdayaan anak-anak gitu. Anak-anak. Iya. Dan juga kita ada workshop, yaitu ada public speaking class, modeling class, beauty class, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, jadi ada banyak ya berarti prosesnya sampai ada unjuk bakat ya kalau kemarinnya lihat ya. Kalau boleh tahu apa nih unjuk bakat yang ditampilkan saat itu? Masih ingat nggak ya? Ya, kalau Cila kemarin talentnya main piano. Oh, main piano. Iya. Oh, kalau Ajul biasanya apa Jul? Kalau ini Jul, bakatnya dulu Ajul. Jadi ada omnya, ada teman namanya Ajul, dia ini di balik layar, tidak mau di depan layar ya. Kalau Om Ajul dulu bakatnya dulu debus ya Jul ya, kalau nggak salah ya. Iya, debus, tahu debus? Nggak tahu. Zaman sekarang debus nggak tahu ya. Mungkin mama-mamanya tahu kali debus ya. Kalau Ajul dulu debus ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau Zozia dia apa itu bakatnya kalau boleh tahu? Unjuk bakat Jozia itu bernyanyi, Kak. Nyanyi. Jadi, iya, Jozia itu suka bernyanyi, itu hobi Jozia. Jozia itu suka denger-denger musik. Terus Jozia tuh kayak, ih, enak ya musik ini didengar. Jozia pengen deh kayak orang ini gitu loh. Jozia pengen. Terus Jozia belajar nyanyi, alhamdulillah Jozia udah mulai bisa gitu nyanyi. Oke, jadi bakatnya itu Om Ajul nyanyi, Om Ajul ya. Kalau Om Ajul apa Kak Ajul nih Bang? Kakak ya. Kak Ajul nyanyi. Kalau Kak Ajul dulu nyanyi juga Kak Ajul dulu. Nyanyinya dulu di kandang ayam ya tapi ya, sampai ayamnya dulu nggak mau bertelur dulu ya. Bener Kak Ajul ya? Bener. Nah, itu kan tadi udah unjuk bakat segala macam. Boleh nggak dinyanyiin sedikit lagunya? Rapnya aja nih. Mungkin teman-teman sahabat Charming atau teman-teman pariwisata pengen nih dengar suaranya Zozia. Ya, ini main piano nggak mungkin kan nggak bawa piano nih. Oke, pakai mulut ya, pakai mulut. Coba nyanyi berdua bisa nggak nyanyi berdua? Berdua. Ya boleh sedikit nyanyi coba. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat cinta bercerita, cintaku padamu. Oke, keren banget ya sahabat Charmingnya. Itu baru nyanyi Jul. Ajul nyanyi di kandang ayam. Ayamnya udah galak bekokok tiba-tiba ya. Bener. Jadi memang sesuai lah karena mereka dari bakat. Ini kan udah kita tes nih bakatnya ya. Udah kelihatan nih ini untuk mempromosikan pariwisata bisa banget nih dengan musik ya. Karena kita juga ada festival band ya Jul yang diadakan tanggal 25 sampai 26 Oktober. Ada band juga nggak? Nggak ada ya? Ada teman-teman band? Ada teman-teman yang main band? Ada ya. Oke, nanti kalian kita undang juga ya sebagai pembukaan acara lomba festival band di tanggal 25 sampai 26. Jadi kalau mereka ini sesuai Jul dari bakat. Karena kenapa? Pariwisata itu dari musik juga bisa untuk mempromosikan pariwisata. Tahu nggak sih lagu-lagu Palembang kalau Om boleh kasih tahu? Om lagi kayak salah udah tua gue. Iya ya. Jadi kalau udah ya. Jadi kalau boleh tahu Om ngasih lagi Om nggak apa-apa ya. Om bilang lagu-lagu khas Kota Palembang tahu nggak apa aja nih yang boleh ini? Om mau tanya nih yang kalian tahu. Apa misalnya contohnya? Ya saman. Ya Saman. Oke, apa lagi? Terus cuma hilang. Cuma hilang, bener. Ada apa lagi? Darussalam. Ya Salam. Jadi mereka juga tahu ya lagu-lagu Palembang. Zaman sekarang nih banyak anak-anak nggak tahu nih lagu-lagu ini padahal justru lagunya
Kota Palembang atau lagu khas Kota Palembang itu adalah untuk meningkatkan daya tarik untuk apa Jul? Kepariwisataan. Bener kayak lagunya Yasaman kan ada lagu tentang bidarnya, bener kan? Bener-bener. Kau bidar? Pernah nonton bidar? Pernah. Pernah ya? Oke, ini udah tadi kita tanya nih seputar bakatnya ya. Jadi bakatnya. Dan nah, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Ini kan kalian nih bisa dibilang masih muda banget ya, masih cilik ya. Masih kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 6 SD ya, bentar lagi SMP. Nanti kalau SMA ikut Bujang Gadis Palembang udah cocok gak ini Jul? Om Ajul ya? Wah ini bisa jadi gadis Palembang nih ya. Kayak teman-teman kita, senior-senior kita. Cak salah kita diikut lagi nih senior kita ya. Iya Jul? Teman-teman kita atau teman-teman dari Bujang Gadis Palembang itu ada yang jadi Putri Indonesia. Ada yang jadi artis. Malah yang tahun kemarin ada yang menjadi presenter saat upacara di IKN. Nah, siapa tahu kan mereka bisa jadi Bujang Gadis Palembang ya. Oh itu PGP juga ya, Bujang Gadis Palembang juga ya waktu pelantikan presiden ya. Oke, nanti siapa tahu mereka bisa jadi salah satu dari bagian Bujang Gadis Palembang yang dimiliki Dinas Pariwisata. Tapi nggak apa-apa, ini sudah cocok nih Jul karena mereka dari SD aja sudah tahu bakatnya udah bagus. Nih kita akan tanya sedikit masalah kepariwisataan nih, gampang-gampang aja. Kalian kan tahu nih Palembang ini kan sebenarnya memang tidak ada wisata alam, jadi ada wisata sejarah. Tapi ada pernah aku dengar coach orang bilang katanya negara maju itu bukan besar karena wisata alamnya, tapi karena sejarahnya. Benar nggak Jul? Betul, karena sejarahnya kata benar. Kalau kalian menurut kalian sendiri nih, wisata apa sih yang kalian tahu di Kota Palembang nih? Ada apa aja? Dan apa yang menarik menurut kalian di tempat pariwisata tersebut? Mungkin siapa dulu mau jawab? Siapa? Kayaknya Josia dulu aja Josia ya. dulu, apa? Oke, ada banyak banget ya pariwisata di Palembang ini yang menarik-menarik juga tuh. Nah, ada Benteng Kota Besar, ada Kambang Iwa, ada Jembatan Ampera, Bukit Siguntang, Masjid Agung, Masjid Cengho, Museum Balai Putra Dewa, Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kalau museum itu banyak apa ya, tempat bersejarah gitu ya. Cerita-cerita sejarah ya, benda-benda bersejarah. Benda-benda. Kalau Kambang Iwa itu ada kayak kolam ikan gitu. Kolam ikan. Jadi sebenarnya kalau Kambang Iwa itu lebih tepatnya adalah jantung kota, bisa dibilang karena ada apa sih Jul? Retensi, kolam retensi dan juga ada taman gitu. Kalau Ampera itu jembatannya bisa diangkat, juga bisa terbelah menjadi dua. Betul. Untuk kapal-kapal besar bisa lewat tanpa menyentuh jembatan Ampera. Betul, karena itu sedikit tambahin. Jadi dulu Ampera itu sebenarnya tengahnya bisa diangkat ya. Iya. Karena untuk melewat kapal-kapal dulu kan besar-besar tuh. Iya, tapi besar-besar karena banget. sekarang usianya sudah tua ya jembatan Ampera di tahun berapa sih? 1980 apa 70 sih? 1970-an itu tidak aktif lagi. Gitu. Udah tahu sejarah itu, udah dengar ya ceritanya? Udah dong. Oh, jadi kalau Zozia sendiri melihat museum ya untuk menarik ya. Museum di Kota Palembang ya. Nah, kalau untuk ini sendiri apa nih wisata yang tahu atau kenapa itu menjadi menarik gitu? Ya, seperti yang kita tahu, di Kota Palembang banyak sekali pariwisata yang kita bisa kunjungi, seperti Masjid Agung, Masjid Cengho, Pulau Kemarau, dan yang menurut Cila paling menarik itu salah satunya Jembatan Ampera. Karena seperti yang Cila tahu, di malam hari Jembatan Ampera bisa nyala dan juga Maksudnya ada lampu ya nyalanya, Iya, bukan nyala nyala atau gitu ya. terus pada zaman dulu jembatan Ampera juga bisa berubah warnanya dari zamannya bisa berubah. Oh, maksudnya warna cat itu ya berubah dulu pernah. Ada satu lagi. Ada apa? Pulau Kemarau yang kayak Cila. Nah, Josia tahu nih ceritanya apa? Itu tuh kisah cinta Tan Bun An dan juga cintanya putri kerajaan, yaitu betul. Siti Fatimah. Kerajaan Sriwijaya ya, kerajaan Palembang. Nah, itu tuh mau diceritain gak nih? Boleh. Mungkin ya? sahabat Charming pengen denger nih. Iya, boleh ya. Kita lihat nih, ini anak cilik aja sudah tahu Jul sejarah Pulau Kemarau. Ajul tahu nggak? Om Ajul. Sejarah Pulau Kemarau. Oh, tahu ya? Iya. Jadi, Tan Bun An dengan kerajaan Sriwijaya yaitu Putri Sriwijaya. Nah, putrinya ini bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah ini
menikahlah dengan Tan Bun An. Lalu Tan Bun An ingin memperkenalkan Siti Fatimah dengan kedua orang tuanya yang berada di Tionghoa. Lalu mereka pergi dan saat ingin pulang, Tan Bun An diberi oleh kedua orang tuanya itu 7 buah guci yang berisi emas permata. Saat di dermaga, Tan Bun An melihat isi guci itu tuh ternyata sayuran-sayuran busuk. Karena kesal ia membuangnya. Saat guci terakhir, ia melihat bahwa itu adalah emas permata. Karena menyesali perbuatannya itu membuang pemberian orang tuanya, jadi dia membuang guci, menyebur dalam situ ya. Apa Dia- mengambil ya kata salah enggak, dia Apa kayak tuh? terjun. Iya. Iya. Terjun. Siti Fatimah nih mencari nih mana suaminya. Saat dia tahu, oh ternyata suaminya ini terjun. Nah, lalu Siti Fatimah menyusulnya. Tibalah itu ada suatu pulau yang tumbuh di atas air itu. Nah, diberi nama yaitu Pulau Kemarau. Gitu. Itu kan legendanya ya, seperti atau cerita dan ini. Nah, kalau ini sendiri ada tambahan lagi? Boleh. Bagaimana? Nah, tentang kepariwisataan, Sebagai generasi muda juga, kita harus bisa mempromosikan. Nah, ini nih penting nih. Tadi bilang mempromosikan. Ini kan mereka ini kan putri cilik, bisa dibilang putri pendidikan cilik ya. Iya. Bagaimana sih kalian mempromosikan nih? Boleh nih, mempromosikan pariwisata biar dilihat semua orang atau dikenal oleh masyarakat luar. Boleh diceritain gimana kalau menurut kalian atau cara kalian deh? Oke, jadi menurut Cila, kita bisa mempromosikan pariwisata di Kota Palembang melalui sosial media dengan cara membuat dan memposting video yang berkaitan dengan keindahan destinasi pariwisata di Kota Palembang, sehingga make Indonesian tourism more interesting. Terima kasih. Oke, jadi cara mereka adalah dengan sosial media, dengan cara dengan cara. Nah, ini mungkin ada sedikit saran dari Om ya. Jadi cara mempromosikan pariwisata itu banyak cara, dengan cara sosial media dan juga berkontribusi dengan pemerintahan sekitar pemerintahan seperti pemerintah Dinas Pariwisata Kota Palembang. Kan Dinas Pariwisata Palembang nih banyak acara ya. Nah, apakah kalian bersiap nih untuk membantu Dinas Pariwisata mempromosikan Kota Palembang? Siap dong. Dengan cara mengikuti event-event yang ada seperti Festival Bidar. Ada banyak ya kita ya Julia, ada ini untuk dalam beberapa hari kita juga ada nanti Festival Jazz Internasional. Wah, bintang tamunya ada pemain jazz dari luar negeri. Kalau yang dari Indonesianya ada Faris FM ya, Faris FM apa Faris ya? RM. Nah, itu pasti kalau pemain keyboard harusnya tahu tuh Faris FM, tahu nggak? Belum tahu, zamannya beda ya, zamannya dulu. Nah, dan juga ada pasti nih tahu nih pasti adik-adik nih. Dan juga salah satu ada bintang tamunya Marion Jola. Wah, kalau Maria Jola tahu nggak Maria Jola? Tahu nggak? Oh, belum tahu juga ya berarti. Wih, anak-anak bener-bener. Kalau Raisa mungkin tahu sama Yurah kali. Tahu Ya nanti didengerin lagunya ini. Mungkin mama-mamanya tahu nih kalau dengan Maria Jola ya. Maria Jola apa Marian sih dia tuh? Marion ya. Marion Jola. Tapi kalau Faris FM tahu semua berarti. Tahu, pemain keyboard nggak salah, keyboardnya dulu Sakura kalau orang tahu tuh dengerin lagunya dulu. Sakura nanti datang ya ke acara itu ya. Ya. Nanti juga ada festival band dan banyak acara nih. Nah, itu tadi kan sudah kita bahas masalah cara mereka mempromosikan pariwisata, mengenalkan dan mereka juga siap berkontribusi di Dinas Pariwisata untuk memajukan kota pariwisata nih, Jul. Nah, mungkin nih tadi kan memang sudah bicara tentang pariwisata nih. Pariwisata itu juga tidak luput dari kulinernya nih. Wah. Biasanya kan orang mau kalau Ajul ke Jogja pasti inget gudeg, inget gak Jul? Aku inget ini, aku makan pempek, makan sate, makan 5 bayar 2, tidak ya? Enggak ya. Kalau Ajul tuh kalau ke Jogja pasti inget, makan gudeg. Nah, jadi sebenarnya Palembang juga memiliki kuliner yang sangat legendaris atau kuliner yang dikenal dunia bakal ya Juli. Nomor berapa sih makanan terenak, nomor berapa sih? Nomor 3 di dunia menurut majalah Atlas. Majalah apa itu Atlas? Terus tau aku zaman dulu yang peta itu ya, Atlas tau nggak? Masih nggak pakai Atlas kalau ngeliat peta zaman sekarang anak-anak. Nggak lagi ya kalau kita dulu. Zaman Om dulu ya, salah tuannya anak deh. Zaman Om dulu Atlas, majalah Atlas ya, nomor 3 dunia. Nah, kalian nih sebagai generasi muda atau
putri cilik ya bisa dibilang. Tahu nggak sih kuliner apa aja yang menariknya atau boleh diceritakan sedikit yang ada di Kota Palembang nih? Mungkin dari Cila dulu atau siapa? Oke. Jadi yang seperti kita tahu banyak sekali kuliner ya di Sumatera Selatan. Salah satunya pempek, burgo, celimpungan, tekwan, mie celor dan lain-lainnya. Dan juga kita biasanya makan pempek menggunakan cuko atau cuka. Iya, gitu. cuka. Yang bisa manis maupun pedas. Nah, itu kan makanan ringan nih. Apakah kalian tahu juga nggak sih makanan-makanan berat nih? Khas Kota Palembang atau Sumatera Selatan. Boleh nggak? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba kita tanya, tahu nggak nih kira-kira? Boleh jawab yang lain. Siapa aja nih? Celimpungan. Celimpungan. Iya. Oke, jadi sedikit Om tambahin nih ya. Wah, jadi sebenarnya mereka nih bisa susah bedain yang mana makanan ringan, mana makanan berat, Jul. Jadi pasti mereka nih harus tahu. Jadi kalau makanan berat, wah kayak Om nih kalau makan berat nih ya. Kayak contohnya pindang. Wah, kalau kita dulu makanan berat tuh pindang yang pakai nasi. Kalian pindang tahu pindang? Udah nyoba. Kalau ini senang pindang apa nih? Pindang tempoyak. Pindang tempoyak, brengkes kalau ngomong Palembang ngomongnya Jul ya. Dan juga ada lagi namanya lemang kalau di Sumatera Selatan. Lemang. Ada makan apa lagi Jul kalau makanan berat di Palembang nih? Pindang tuh lah ya, setahu gue sama lemang tuh kalau Sumatera Selatan ya. Tapi kayaknya menurut kau Jul, makanan di Palembang nih kayak dari Sumatera Selatan lah ngomongnya. Kayak daerahnya pindang lo deh kayak pindang oku, pindang oi, pindang meranjat. Rata-rata pindang bener gak Jul? Iya. Nah, aku tahu pindang yang awal ditemukan di Palembang atau di daerah menurut kau? Kasih tahu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu boleh komen di bawah ya. Pertama kali pindang tuh di daerah mana Sumatera Selatan tuh ditemukan. Itu kami juga tidak tahu ya. Nah, tadi kan sudah kita bahas masalah kuliner juga gitu kan. Dan juga ini nih waktu grand final nih, ini yang penting nih yang keren nih. Waktu grand final nih. Ini kan grand final nih. Itu kan kalian pasti capek banget kan udah masalah karantina atau masa kegiatan tuh sudah berapa hari ya jalan? 2 harian ya? 2 hari atau 3 hari ya? Pasti capek banget nih. Bagaimana kalian tuh menjaga konsentrasi kalian? Itu kan pasti aduh capek mau ngapalin soal, mau belajar. Kalau boleh tahu inget gak sih apa pertanyaan saat kalian di grand final saat itu? Masih inget gak coba saat itu? Iya, ingat. Boleh diceritain gak gimana tuh? Jadi awalnya agak capek dikit, tapi kan Cila ada motivasi tuh tetap semangat biar bisa jadi juara. Maka dari itu Cila tetap semangat kan sampai selesai acaranya. Terus juga pas grand final Q&A Cila dapat sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa sih itu pendidikan formal sama non formal? Terus Cila jawab pendidikan formal itu adalah pendidikan yang kita dapat di sekolah seperti SD, SMP, SMA sampai kuliah. Sedangkan kalau non formal itu pendidikan yang kita dapat di luar sekolah seperti les musik, les berenang, les modeling dan lain-lainnya. Oke, jadi kayak istilahnya kalau saya sedikit perbaiki. Jadi kalau yang formal tadi yang diajarkan di sekolah ya. Berjenjang gitu. Oh berjenjang, yang diajarkan di sekolah ya. Tapi non formal dia belajar di luar sekolah gitu ya. Iya, Ajul dulu gitu juga ya. Kalau formal di sekolah, non formal di luar ngapain Ajul dulu? Jambret tidak ya? Enggak ya apa? Belajar juga di luar, ngurus ayam tadi gitu ya. Ngasih makan ayam, berternak. Apa teman-teman sini punya piaraan juga nggak di rumah ya? Punya. Punya apa kalau boleh tahu? Kucing. Punya kucing. Kalau dia? Kucing sama burung. Burung. Kalau Ajul ayam Sama ya. ikan. Sama ikan. Jadi cerita sedikit Om Ajul nih dulu punya ayam, dulu beli di Pasar 16 ya, dulu di pasar hewan ya Jul ya. Ayam warna-warni dulu. Jadi ayamnya sudah gede. Waktu itu dipotong karena mau lebaran ya kan. Terus nangis Om Ajul. Dari situlah Ajul trauma miara ayam. Bener miara ayam. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak ya seputar kepariwisataan dan pendidikan juga ya tadi ada segala macam. Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih ide kreatif atau ide dari kalian nih? Sebenarnya Kota Palembang itu pengennya di seperti apakan dari sektor pendidikannya atau kepariwisataannya? Oh, misalnya contoh nih, kalau Om pengen misalnya di Palembang punya sungai yang ada jet ski-nya biar orang-orang luar tuh bisa main jet ski gitu ya.
atau punya hotel terapung gitu kan. Nah, kalian ada nggak sih mungkin dari sekarang, mungkin berat ya pertanyaan ini karena ini visi dan misi jatuh ya. Kalian ada nggak sih cita-cita atau visi dan misi pengen membuat Palembang itu seperti apa? Kalau dari ini sendiri gimana nih? Boleh satu-satu deh. Kalau Cila sih maunya kota Palembang bisa jadi kota yang lebih canggih, soalnya Seperti apa misalnya? ya seperti yang kita tahu, seperti di daerah pelosok masih banyak anak-anak yang tidak bisa memperoleh perangkat digital. Oh, Iya. betul betul betul. Jadi pengennya itu sebenarnya sudah upaya kita juga lah. Jadi banyak kayak orang daerah tuh nggak bisa mengakses internet ya. Iya benar. Betul. Jadi pengennya ini punya seluruh anak-anak maupun di kota maupun di kampung Iya. memiliki akses itu ya. Iya. Wow, bagus nih programnya Jul. Kalah Jul programnya nih. Sebenarnya Kota Palembang, wah kita cerita lagi nih, Cak Banggai Dinas Pariwisata gitu deh. Nah, apa-apa. Jadi sebenarnya si Cila siapa namanya? Cila, bener ya Cila. Dinas Pariwisata itu sudah berupaya membuat namanya gerakan apa sih nama kita Jul? Satu destinasi bukan satu wisata, wifi gratis di tempat wisata. Jadi kayak kita ada di Masjid Agung, di Kambang Iwa, di Rumah Baba Buncit, di kampung-kampung kita sudah memasang wifi gratis. Agar biar tadi programnya tadi biar apa? Biar anak-anak bisa apa tadi? Lebih gampang, tidak gaptek lah dengan teknologi. Wow, itu bagus loh visi misi dan sudah dijalankan sama pemerintah. Mungkin idenya Cila kali ya. Ide Pak Kadin siapa tahu inspirasi kali. Kali. Nah, kalau Zozia sendiri apa nih pengen? Kalau Jozia sih pengennya tuh pariwisata kita ini kan tempatnya besar-besar nih. Nah, sayang kalau tempatnya tuh apa ya, terbengkalai aja gitu Iya, loh. benar. Jadi menurut Jozia lebih baik diperbaiki lagi seperti pengecatan warna ulang, seperti mungkin bisa nih kayak punti kayu ditambahin hewan-hewan gitu tuh. Kayak yang Warna agak warni ekstrim tadi gitu ya? ya. Enggak ya? Iya. Iya. Benar. Kayak lebih ekstrim gitu, kayak singa mungkin Iya, tapi di gajah, kandang. jadi, Iya. iya. Jadi istilahnya kalau kita bahasanya revitalisasi apa? Revitalisasi agak susah aku bahasa Inggris. Jadi sebenarnya sedikit informasi lagi, promosi lagi nih Jul. Kita sudah akan melakukan sebelum tahun baru ini beberapa tempat destinasi pariwisata biar tahu juga ya adik-adik ya. Biar Om kasih tahu, Om kasih tahu. Jadi Palembang nih sudah lagi mengadakan namanya revitalisasi tempat pariwisata. Contohnya kalau lihat di Kambang Iwa sekarang keramiknya lagi diganti Iya. dengan keramik yang baru dan juga ada lawang borotan, tau nggak lawang borotan? Belum tahu ya, nanti kita main ke sana tuh ke lawang borotan. Jadi lawang borotan itu adalah pintu Sultan Mahmud Baradun II terakhir diasingkan. Jadi dia lewat pintu dari situ diasingkan ke Ternate. Nah, masih ada pintunya. Mungkin teman-teman ini atau warga Palembang banyak yang nggak tahu ya di mana lawang borotan ya. Nah, ini lagi diperbaiki atau dirapikan lagi agar bisa jadi tempat pariwisata. Dan Kambang Iwa Jul, ini ada berita baru tadi juga saya tadi habis liputan dengan Pak PJ Wali Kota. Wow, sudah kenal dengan Pak PJ Wali Kota yang baru sekarang? Belum ya? Nanti kita main ya ke sana ya biar kenal nih, biar tahu nih sama Pak Wali Kota nih. Kalau kita ada putri cilik, putri anak-anak yang bisa membantu mengembangkan pariwisata. Tadi saya ke BKB Jul, itu ada penertiban. Tadi ada mobil yang diderek karena untuk lahan parkir sekarang wong enggak pacak lagi jualan Jul. Sudah diangkutin dan dikembalikan lagi fungsinya menjadi lahan parkir dan tempat wisata. Jadi aman. Dan juga pos terpadu sudah akan dihidupkan kembali. Jadi kalau nak main ke BKB, tidak usah lagi takut, Jul. Jul dulu kalau ke BKB takut karena ngapa, Jul? Pernah banyak ngamen habis 1 juta, Jul, untuk bayar pengamen, ya deh. Padahal tadi cuman apa? Pengamen lain. Enggak, maksudnya kau datang ke situ ngamen saking banyaknya kau ngeluar ke 1 juta untuk bayar pengamen nih. Saking banyaknya pengamen tadi, tapi sekarang enggak katik lagi, Jul. Alhamdulillah. Bukan enggak katik sih, lebih ditatah lah. Nah, jadi program-program mereka nih semoga bisa jadi masukan, Jul, agar bisa direalisasikan. Nah, kalau untuk kalian sendiri sih, apa nih sudah untuk berkontribusi tentang dengan mungkin mereka ini masih baru ya menjabat ini apa namanya sebagai apa kalau Miss apa jadi education sama Miss Intelijensia. Mungkin sudah ada belum sih kalian berkontribusi untuk pemerintahan ini sudah ada belum untuk sekarang nih? Nah, iya. Nah, kalian kan sudah terpilih nih atau barulah bisa terpilih. Kalian kan sudah
terjun langsung nggak sih untuk atau berkontribusi langsung nggak sih di ke pemerintahan atau di ke keseharian kalian untuk menjalankan tugas ini sebagai Miss Education sama Miss Intelligentsia? Kayaknya belum deh. Belum ya, Iya. karena mereka baru ya. Iya, baru Tapi banget. tadi sudah kita jawab mereka siap Jul untuk berkontribusi untuk membantu dinas pariwisata. Misalnya Ajul buat acara apa, mereka jadi ininya menyambut tamu. Kalian belum pernah ya? Jadi sebenarnya kasih tahu sedikit Jul, nanti kalau kalian misalnya mungkin mereka tertarik untuk apa nanti mereka berkontribusi. Misalnya contohnya kayak kemarin teman-teman kita itu pernah menyambut kedatangannya Menteri Pariwisata. Oh, dulu ya, di era dulu. Nah, pasti kan itu adalah sebuah kebanggaan ya nanti. Dan juga ada pernah dulu menyambut presiden ya Jule. Jadi presiden turun pesawat, kalian dulu menyambut. Oh, biar presiden tuh tahu. Oh, ini Miss Education, ini Miss Intelligence, ini apa? Biar mereka tahu Jule. Nanti mereka akan seperti itu membantu kita ya Jul ya. Untuk membantu untuk ke pemerintahan gitu. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Jul, karena kita sudah lebih dari 30 menit ini ya, sudah ya, tidak terasa ya. Tadi mereka sudah bicara tentang bagaimana cara mempromosikan pariwisata, program-program mereka, dan juga mereka sudah kita tanya sedikit tahu ya tentang pariwisata. Nah mungkin kita tanya harapan mereka nih untuk kedepannya nih. Karena kan berarti ada tugas 1 tahun nih ke depan sampai ada pemilihan selanjutnya ya. Nah kalau menurut kalian apa nih harapan kalian untuk kedepannya? Boleh dari ini. Buat pariwisata. Buat pariwisata atau untuk pendidikan dan semacamnya lah. Jadi harapan Cila semoga pendidikan di Sumatera Selatan bisa lebih baik gitu, terutama di daerah pelosok. Terus juga seperti katakan tadi kesenjangan digital, dan juga semoga pariwisata destinasi di Kota Palembang menjadi ramai. Ramai betul. Kalau untuk Zozia sendiri? Oke. Jawab pakai bahasa Inggris gak apa-apa Nggak Kak ya? coba, Nanti coba. Aku Josia mencoba artiin ya. mengartikan ya. Ya coba Nanti bahasa Josia Jul. artiin gak apa-apa ya? Iya, iya. Nanti aku artiin coba, Jul. Coba. Oke, gak apa-apa ya Kak Gimana? ya? Nggak apa-apa, nggak apa. Biar aku mengertiin nih, Jul. Kakak yang ngertiin ya? Iya, iya, iya. Oke, mulai ya. Boleh, boleh. As a young generation, I'd like to say that we have to use our time wisely. There are too many distractions like judges and such. But if we use our time positively, we can see that things are fun to learn. Well, that's all everyone. Thank you. Nah, artinya tuh Jul. Ini ngejebak nih Om Ajul nih. Om Ajul suka ngejebak nih. Jadi artinya semoga Palembang nih makin maju. Bukan ya? Bukan apa? Boleh dijelasin sedikit nggak? Coba. Aduh, malu ini Jul. Sebagai salah satu generasi muda, banyak anak zaman sekarang itu yang terganggu dari gadgets dan lain-lain. Maka dari situ kita harus lakukan waktu kita itu dengan hal yang positif. Nah, dengan kamu melakukan itu, kamu akan merasakan indahnya dunia untuk dipelajari. Nah, itu Jo. Sebenarnya aku tahu, dasarnya baru orang tahu. Jadi intinya membuat orang tuh berpikir positif ya. Iya. Dengan apa yang pelajari. Jadi harapannya jangan tawuran. Kan anak sekarang ini hobi tawuran ya. Kayak Om Ajul, lu tawuran nggak dulu? Tawuran Om Ajul nggak boleh nih. Waktu itu ditangkap di polsek dulu kalau nggak salah dulu. Jadi tapi udah buat surat perjanjian kapok Om Ajul ya. Jangan dicontoh itu seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman tadilah sedikit kita bincang-bincang bersama teman-teman dari apa nih kalau bilang tadi tuh putra-putri pendidikan. Nanti mungkin kita nextnya akan ngomong dengan putranya. Dan juga ada 2 kategori nih, yang cilik sama remaja. Ajul pasti pengen nunggu yang remaja ya. Iya, Ajul nunggu yang remaja. Kalau Ajul nanti kita undang juga. Dan juga kita ajak juga mereka untuk berkontribusi di dunia kepariwisataan. Dan kita akan memberi edukasi yang baik Jul untuk kepariwisataan. Agar mereka bisa membantu mempromosikan kota kita. Dan juga ini nih yang penting nih Jul. Kau bayang gak Jul, bisa bahasa Inggris. BGP, masih bahasa Inggris nih masih ada yang gugup pakai bahasa Inggris. Dia udah lancar pakai bahasa Inggris. Sudah cocok belum Josu untuk jadi Bujang Gadis Palembang, next Bujang Gadis Palembang. Udah cocok ya? Wah, nanti pokoknya ikut zaman sekarang sudah hadiahnya spill dikit ya, hadiah Manggaran. Hadiah Bujang Gadis Palembang itu 25 juta. Oh, untuk per orangnya ya. Bukan dibagi, juara 1 25 juta.
dan plus dapat kontrak eksklusif bersama pariwisata selama 1 tahun ya, dan ada honornya lah kata orang selama 1 tahun. Makanya nanti kalau ada teman-teman belajar terus, nanti bisa diajarin Om Ajul cara biar jadi bujang gadis Palembang ya. Kalau aku lah bujang gadis tahun lama Jul, jadi mungkin lah lupa dulu pelajarannya. Om Ajul nih baru ya, baru pacaran dengan gadis Palembang, bukan ya? Enggak. Oke, terima kasih sekali lagi udah hadir ya. Nanti kita ada sedikit merchandise dan sertifikat ya sebagai narasumber di sini, dan kita ucapkan terima kasih udah hadir. Saya Ardi pamit undur diri. Siapa? Saya Kalinka Sharon Syakwila pamit undur diri. Saya Jozia Azizu pamit undur diri. Dan kita Terima ucapkan kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.